Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Ria Dianti. Kali ini video kami berjudul Cara Memilah Sampah dan Mengolah Sampah Tanpa Rasa Bersalah. Dalam artian, langkah-langkah agar sampah tidak mencemari lingkungan yang dapat menyebabkan banjir dan bencana lainnya. Ini adalah sampah plastik yang sudah kering. Kalau ada yang masih basah, dijemur dulu ya di luar rumah sebentar saja. Contoh dari sampah plastik antara lain bungkus makanan ringan, bungkus cemilan pabrikan, bungkus kolak, bungkus bakso, bungkus mie ayam, bungkus gorengan, bungkus bumbu, bungkus jajan basah, kemasan kental manis, kemasan susu anak yang mengandung banyak bahan plastik, dan lain-lain. Digunting kecil-kecil ya, agar mudah terisi banyak dalam tong sampah. Kalau kemasan plastik dibiarkan besar-besar tanpa digunting, maka tong sampahnya akan cepat penuh. Jika tong sampah sudah penuh, bakar di tempat yang aman, jauh dari kerumunan orang dan dekat pohon, agar pencemaran udara diserap tumbuhan untuk mengurangi emisi gas pada paru-paru manusia di sekitarnya. Sampah basah dikumpulkan di wadah bekas kemasan dari hajatan, baik yang kecil maupun yang besar. Contohnya, kulit bawang putih, kulit bawang merah, kulit buah, kulit bawang pre, kulit daun bawang, kulit telur, bagian daun sayur yang jelek, kuah rebusan daging, kuah rebusan ayam, dan sejenisnya. Maksimal 24 jam ya, jangan sampai terkena lalat. Berikan sampah basah dari dapur tadi kepada ayam, bebek, ikan gabus, kelinci, kambing, dan hewan ternak lainnya. Jadi, semua langkah ini terintegrasi bagaikan simbiosis mutualisme. Setelah 2-3 jam, hewan ternak kita tinggal makan, kita bersihkan kandangnya dari sisa sampah basah dapur tadi. Kemudian dimasukkan ke dalam pot tanaman di sekitar rumah sebagai bahan kompos alami. Langkah integrated farming ini dapat diterapkan di desa dan di kota. Luas lahan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pengolahan sampah ini. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena ada banyak cara untuk memaksimalkan pengolahan sampah di lahan sempit, yaitu dengan menggunakan dekomposer. Dekomposer atau pengurai ialah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari makhluk hidup lain, kemudian melepaskan nutrisi seperti karbon dioksida, nitrogen, dan fosfor kembali ke tanah untuk digunakan tanaman guna pertumbuhan dan perkembangannya. Dekomposer merupakan organisme heterotrof yang memainkan peran krusial dalam siklus nutrisi dan keseimbangan ekosistem. Keberadaannya dapat ditemukan di sungai, padang rumput, hutan, gurun, kutub, dan laut. Komposter sampah organik ialah alat atau wadah yang digunakan untuk mengolah sampah dari sisa makanan, daun, dan ranting menjadi kompos, yaitu pupuk alami yang kaya nutrisi. Proses ini memanfaatkan mikroorganisme pengurai seperti bakteri, jamur, dan cacing untuk mempercepat dekomposisi bahan organik. Kompos yang sudah jadi digunakan sebagai pupuk tanaman, jadi nggak perlu beli pupuk kimia. Ada beberapa jenis komposter, yaitu komposter putar atau tumbril, komposter drum atau tong bekas es krim seperti punya kami, dan komposter sistem biopori. Alat atau wadah komposter lengkap dengan larutan dekomposer bisa beli di online shop, Shopee, Tokopedia, TikTok, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Kita tinggal mengompos saja. Berikut ini cara menggunakan komposter. Pertama, buka tutup komposter. Kemudian, masukkan sampah organik terpilah. 3. Semprotkan sampah dengan larutan bioaktif dekomposer. Kemudian, tutup kembali. Dan terakhir, ulangi cara ini sampai komposter penuh. Inilah hasilnya setelah 3 minggu. Cara menggunakan larutan dekomposer. Pertama,
1 tutup botol Biodeco dicampur dengan 1 liter air. Hasilnya seperti ini. Kemudian semprotkan larutan secara merata setiap memasukkan sampah baru. Setiap pembelian komposter lengkap akan diberi petunjuk penggunaan. Kertasnya seperti ini, ada gambar berwarna dan juga penjelasan yang lengkap. Cara memanen pupuk organik cair atau POC. Langkah pertama, keluarkan POC melalui kran dan tampung ke dalam wadah. Kedua, angin-anginkan selama 1-2 hari untuk menghentikan fermentasi. 2 tutup botol POC dicampur dengan 1 liter air. POC bisa dipanen mulai 1 bulan pertama. Pemanenan pupuk organik padat atau POP. Langkah pertama, keluarkan POP atau kompos melalui tutup atas komposter, lalu tampung ke dalam wadah. Kedua, bubuhkan kompos pada media tanam secukupnya. POP bisa dipanen mulai 2 bulan setelah komposter penuh. Ada beribu manfaat komposter sampah organik, di antaranya 1. Mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. 2. Mengurangi volume sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, got atau selokan, laut, pinggir jalan, dan tempat lainnya. 3. Menghasilkan pupuk alami. 4. Mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. 5. Berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungan dari kerusakan alam seperti banjir, kenaikan air laut, polusi udara akibat pembakaran sampah plastik yang terlalu sering atau berlebihan, dan efek buruk lainnya. 6. Bisa dijadikan olahraga harian agar tubuh sering gerak dan tidak malas. Coba tengok selokan depan rumah kami, nampak bersih dari sampah apapun, rapi, dan segar setiap hari. Begitu pula dengan teras depan rumah yang selalu bersih, rapi, dan segar. Bahkan bisa dijadikan tempat bermain anak-anak. Cara konkret untuk mengurangi sampah plastik antara lain: 1. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tas belanja sendiri, bawa botol minum dan wadah makanan sendiri, hindari sedotan plastik, pilih produk yang bisa diisi ulang, beli produk curah, dan hindari penggunaan alat makan sekali pakai. Yang kedua, reuse, yaitu manfaatkan botol plastik sebagai pot tanaman atau wadah penyimpanan. Kemudian manfaatkan plastik bekas menjadi kerajinan tangan yang menarik seperti tepak, tas, dompet, tepak, make up, tikar, dan lain-lain. Ketiga, recycle atau daur ulang. Pisahkan sampah plastik dari jenis sampah lain, kemudian cari dan salurkan ke bank sampah plastik seperti gudang rosokan Madura dan sebagainya. Kemudian, dukung program daur ulang oleh pemerintah atau komunitas setempat. Langkah keempat ialah edukasi diri dan orang lain tentang bahaya sampah plastik dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Sekian, terima kasih. Semoga video kami kali ini mengedukasi dan menginspirasi kita semua di berbagai zaman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.